Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman yang saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Jajang Permana. Silahkan kalian bisa panggil Jajang atau Kak atau siapa aja. Nah, teman-teman, nah untuk kegiatan pembelajaran via Zoom pada hari ini kita khususnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini di semester 1 itu ada sekitar 8 modul yang akan kita bahas. Nah, dan untuk yang pertemuan pertama insya Allah kita akan membahas modul yang pertama, yaitu terkait dengan pengukuran. Nah, mungkin bagi kalian, bagi teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata pengukuran. Nah, karena kita sering mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana cara kita mengukur menggunakan alat-alat tertentu. Nah, kita selaku manusia yang selalu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari aktivitas mengaplikasikan ilmu-ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama yang akan kita bahas pada modul yang pertama yaitu terkait dengan pengukuran. Nah, bisa teman-teman lihat di modul kalian juga ada, yaitu modul yang pertama terkait dengan pengukuran. Kita bahas yang pertama, pengukuran. Nah, di modul pertama ini, di sini ada 2 unit yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan pengukurannya. Dan yang kedua itu tentang besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk 2 unit yang akan kita pelajari pada modul yang pertama. Nah, di sini terkait dengan pengukuran. Nah, di sini bisa dilihat pengantarnya ada beberapa alat-alat pengukuran. Yang pertama mungkin rekan-rekan juga sudah pada tahu. Yang pertama ada mistar, kemudian ada jangka sorong, ada neraca, ada mikrometer skrup, ada tabung reaksi, ada tabung ukur. Nah, ini termasuk alat-alat untuk mengukur yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengukuran. Ini biasanya alat ukur timbangan. Ini timbangan yang selalu digunakan dalam mungkin bisa di warung atau di mana-mana yang sering kita temui. Nah, ini sebagai alat timbangan untuk mengukur berat atau massa. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu unit pertama tentang ilmu pengetahuan alam dan pengukuran. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan bagaimana cara kita mengukur sesuatu yang ada di lingkungan masyarakat. Misalkan di sini contoh satu dalam penugasan ini ada cara kita mengukur panjang pensil, mungkin ketebalan buku atau panjang lapangan. Nah, itu salah satu contoh untuk mengukur. Misalkan untuk pensil kita bisa mengukur panjangnya menggunakan mistar atau penggaris. Sedangkan untuk mengukur buku, kalau buku lebih ke ketebalan bisa menggunakan mikrometer screw seperti itu. Misalkan untuk mengukur berat atau massa bisa menggunakan timbangan atau alat-alat yang lain seperti itu. Nah, nanti untuk rekan-rekan di modul kalian ada beberapa latihan atau soal-soal yang perlu rekan-rekan kerjakan.
nanti kalian boleh dikerjakan di buku, di kertas folio bergaris. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di modul 1 dan nanti hasilnya dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan IPA nanti di minggu depan. Harap dikerjakan untuk tugasnya di kertas folio, dan nanti untuk linknya saya akan share. Nanti akan saya share link untuk pengumpulan tugasnya. Di sini ada yang dinamakan dengan ada besaran, ada satuan, dan ada mengukur. Apa sih bedanya gitu? Mungkin kalau besaran itu lebih ke ada sesuatu yang diukur, sesuatu yang dapat diukur. Misalkan ada objeknya yang harus diukur dan ada alat ukurnya. Misalnya ada alat ukurnya. Misalkan mengukur ada penggarisnya, alat ukurnya, kemudian ada objeknya misalkan pensil, kemudian ada alat ukurnya, itu disebutkan dengan besaran, dan ada nilainya dan memiliki nilai. Misalkan panjangnya sekitar 10 meter atau berapa. Itu besaran. Sedangkan untuk satuan ini lebih ke proses perbandingan dalam mengukur suatu besaran. Membandingkan misalkan satuan meter, satuan sentimeter, kilogram, misalkan untuk satuan massa. Sedangkan untuk mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Ini mengukurnya besaran yang ukurnya sejenis. Kalau satuannya panjang ya panjang, kalau lebih ke massa seperti itu. Nah, nanti di sini ada latihan satu, nanti kalian boleh dikerjakan di kertas folio. Nanti di modul kalian juga ada. Next, selanjutnya. Nah, di sini satuan itu terbagi menjadi 2, ya. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalau yang baku adalah ini lebih ke besaran pokok. Jadi ada aturan tertentu, ada khusus aturan tertentu yang memungkinkan satuannya sesuai dengan standar internasional. Misalkan panjang, ada alat ukurnya, contohnya ada meter, ada kilogram, ada detik, ada liter, ada meter, dan persegi. Sedangkan kalau satuan tak baku, ini adalah satuan yang pengukurannya bisa berbeda-beda bergantung dengan pada kondisi. Jadi ini tidak beraturan sesuai dengan kondisinya. Misalkan bisa menggunakan jengkal tangan, misalkan menggunakan langkah kaki, misalkan. Nah, ini yang tidak ukuran yang menggunakan satuan tak baku. Jadi ini biasanya tingkat akurasi dalam pun tidak sesuai dengan standar internasional. Misalkan contohnya dalam kehidupan sehari menggunakan depa, misalkan gayung, kaleng diukur seperti itu. Selanjutnya, nah ini udah untuk unit pertama sudah selesai. Nah, untuk besaran ini kita masuk ke besaran dan dalam kehidupan. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit bahas apa aja yang harus kita pelajari. Nah, di sini untuk besaran itu dibagi menjadi 2, rekan-rekan semuanya. Besaran itu yaitu yang pertama ada besaran pokok. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ini ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa sih bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan? Nah, kita bahas dulu yang besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok itu ada 7 macam. Nah, ini besaran yang sudah diakui oleh standar internasional. Ini ada 7 besaran pokok itu. Yang pertama ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan ada jumlah zat. Ini termasuk ke dalam satuan-satuan besaran pokok. Ini yang tidak bisa diturunkan lagi besarannya, udah mutlak. Nah, kalau besaran pokok, contohnya ini ada 7. Sedangkan untuk besaran turunan, ini kalau untuk besaran turunan, itu misalnya contohnya misalkan luas, volume, kecepatan, massa jenis, nah itu lebih ke besaran turunan. Kenapa? Karena bisa diturunkan lagi.
luas seperti apa, volume, menghitung volume seperti apa. Ini untuk perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya, nah di sini setelah kita mengetahui besaran, apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, di sini ada alat ukurnya. Nah, pasti kalau kita ada besarannya, pasti ada alat ukurnya yang harus kita ketahui. Nah, banyak alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, ini kan tadi untuk besaran pokok nih panjang dulu panjang. Nah, alat ukur untuk mengukur besaran panjang ini bisa menggunakan beberapa alat. Bisa menggunakan mistar. Nah, ini mistar ya. Mistar mungkin apa namanya? Rekan-rekan juga sudah tahu ya mistar, penggaris lah istilah lainnya penggaris menggunakan ini untuk menghitung panjang. Kemudian ada jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Sama ini bentuknya kayak gini jangka sorong. Ini sama juga untuk apa namanya? Untuk menghitung panjang. Mungkin untuk jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari jangan digunakan karena mungkin hanya di apa namanya untuk alat-alat tertentu saja untuk mengukur jangka sorong. Ini kalau mistar itu ukurannya lebih ke sentimeter, sedangkan kalau jangka sorong itu lebih kecil ukurannya, menggunakan satuan milimeter. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Nanti di sini ada skala utama, di sini skala utamanya berapa, ada ketelitiannya berapa, nanti ada skala non-inus nanti dikalikan. Untuk ketelitian biasanya ketelitian pada jangka sorong itu yaitu 0,05. Melebihi mistar pada mistar ketelitiannya. Ini untuk jangka sorong seperti itu. Nah, ini dua alat yang digunakan untuk menghitung panjang. Mistar, jangka sorong, ada meteran, banyak lagi. Itu untuk panjang. Satu lagi nih untuk menghitung panjang ada micrometer screw. Micrometer screw ini bentuknya seperti ini, micrometer screw. Bisa teman-teman lihat. Nah, kalau kita jabarin cara menghitung seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan. Nah, ini lebih kecil lagi nih, karena ukurannya udah micrometer screw. Nah, ini sama aja rumusnya. Skala utama, nanti skala utamanya di sini berapa. Nanti ada yang berhimpit, itu semakan dengan skala non-inus. Dan nanti akan dikalikan ke ketelitiannya yaitu 0,01. Tinggal kaliin aja skala utamanya. Misalkan skala utamanya di sini misalkan 9,5 skala utamanya. Terus nanti yang di sini yang berhimpitnya berapa nih? Misalkan di sini yang berhimpitnya 3. Misalkan nanti dikali, misalkan sini berhimpitnya 10 atau berapa, nanti dikali tinggal 9,5 kali 10 dikali 0,01. 0,01-nya dari mana nih? Nah, ini 0,01-nya dari ketelitian yang terdapat pada micrometer screw. Kemudian selanjutnya nah di sini ada neraca. Nah, neraca atau timbangan ya. Istilah lainnya neraca atau timbangan. Nah, untuk neraca dan timbangan ini digunakan untuk mengukur massa atau berat. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu lah neraca. Ada neraca Einghouse, ada neraca timbangan, misalkan ini yang sering kita gunakan biasanya ada timbangan-timbangan seperti ini. Nah, ini beberapa contoh beberapa jenis timbangan dan neraca dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur berat atau massa. Satuannya yaitu satuan kilogram. Massa seperti ini. Selanjutnya itu ada setelah kita ke massa, kita masuk ke waktu. Di sini ada waktu nih. Nah, ada waktu. Nah, kalau waktu tahu alat ukurnya yaitu bisa menggunakan stopwatch, ada jam seperti itu. Ini untuk menghitung waktu. Satuannya itu second ya untuk waktu karena sudah standarnya sudah internasional. Kenapa menggunakan second?
Sini misalkan 1 jam, di sini ada 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, rekan-rekan juga sudah pada tahu nih, ini hitungan-hitungan yang digunakan untuk mengukur waktu ya. Misalkan 1 jam sama aja dengan 60 menit, 1 hari sama aja dengan 24 jam. Seperti itu. Alat ukurnya bisa jam atau stopwatch. Ini untuk alat ukur. Bisa menggunakan stopwatch juga seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ada latihan. Kalian silakan dikerjakan ya nanti latihannya, latihan-latihan yang ada di modul kalian. Nah, di sini kita jabarkan lagi mungkin untuk besaran pokok ini ada 7 dengan satuannya dan lambangnya. Misalkan panjang, satuannya meter, lambangnya M. Kenapa tidak menggunakan senti? Karena ini sudah ketentuan dari standar internasional. Jadi sudah seluruh dunia sepakat menggunakan satuan seperti ini. Massa menggunakannya kilogram, waktu menggunakannya sekon, suhu menggunakannya Kelvin, watt arus menggunakannya ampere satuannya. Ini lambang-lambangnya. Kemudian ada intensitas cahaya, ada jumlah zat. Ini satuan-satuan yang terdapat pada besaran pokok seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa kok satuannya menggunakan meter, bisa aja menggunakan sentimeter atau menggunakan yang massa bisa aja menggunakan gram. Nah, kenapa menggunakannya satuan seperti ini? Karena ini sudah diatur dalam satuan internasional, satuan SI. Sudah sepakat para ilmuwan di seluruh dunia menggunakan satuan seperti ini. Jadi disebutkan yaitu satuan internasional. Walaupun kita belajar di Amerika, mau belajar di Singapura, sama. Satuannya menggunakan satuan seperti ini untuk besaran pokok. Selanjutnya itu masuk ke kita mengkonversikan satuan. Kita jabarkan mengkonversikan satuan. Nah, di sini cara mengkonversikannya untuk massa. Misalnya kalau satuannya massa ini massa, satunya kan menggunakan kilogram. Nah, ada kilogram, ada hektogram, dekagram, gram. Ya, yang paling atas itu ada paling berat, ada ton, ada kuintal. Setiap turun satu tangga itu turunnya dikali 10 kalau turun. Sedangkan kalau naik dibagi 10. Misalkan 1 kilogram. 1 kilogram itu berapa gram sih? Nah, berapa turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Oh, ternyata turunnya 3 tangga. Berarti di sini dikali 1000. Nah, ternyata 1000 gram. Ini kalau yang massa. Sedangkan kalau untuk yang panjang, satuannya tangganya nih. Nah, ini yang paling atas itu ada, yang paling tinggi ada kilometer. Yang paling rendah itu milimeter. Nah, misalkan ditanyakannya, kalau turun, ingat kalau turun itu dikali 10 kalau turun. Kalau naik dibagi 10. Balikannya, pokoknya kalau turun dikali, kalau kalau naik dibagi 10. 1 kilo berapa hektometer? Ini untuk satuan panjang ya. 1 kilometer berapa hektometer? Turunnya berapa tangga nih? 1. Oh, ini 1 tangga doang. Berarti dikali 10. Berarti 10 hektometer. Ternyata 1 kilo itu sama aja dengan 10 hektometer. Terus sekarang berapa? Misalkan 10.000 desimeter. Berapa meter? Dari desimeter kemana nih? Ke meter. Ternyata naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Nah, tinggal coret aja nolnya 1. Nah, coret nolnya 1 tinggal 1000. Berarti 10.000 desimeter sama aja dengan 100.000 meter. Ini kalau untuk satuan panjang. Di sini ada satuan luas. Kalau luas ada tanda persegi di sini. Ada tanda persegi. Ada tanda persegi biasanya ini
apa namanya, satuannya meter persegi, ada tanda angka pangkat 2 di atasnya. Sedangkan kalau untuk yang volume ini lebih ke kubik, satuan kubik. Nah, tinggal di atasnya ada 3, di sini ada angka 3. Kalau untuk yang luas biasanya dikalinya 100. Kalau turun dikali 100, kalau naik dibagi 100. Bedanya seperti itu. Kalau tidak ada pangkat 2-nya berarti kali 10. Kalau ada pangkat 3 seperti yang volume berarti dikali 1000. Ada pangkat 3 kali 1000 aja. Nah, cara-cara seperti ini. Kalau naik juga sama, dibagi 1000 juga. Nah, ini untuk menghitung satuan volume. Nah, ini untuk mengkonversikan satuan. Kemudian selanjutnya itu, nah ini ada latihan juga nanti mereka sama teman-teman dikerjakan ya, latihan penugasan tugasnya. Tadi udah di atas udah saya jelaskan cara menghitungnya bagaimana. Kemudian kita masuk ke besaran turunan. Nah tadi kita sudah bahas tentang besaran pokok, kita masuk ke besaran turunan. Nah kalau untuk besaran turunan, nah besaran yang mengadu pada besaran yang luas. Diturunkan lagi dari bilangannya. Ada luas, contohnya ada volume, ada kecepatan. Misalkan contohnya ini ada yang bilangan berpangkat nih. Misalkan kita mau menghitung luas. Nah, luas persegi panjang. Dilakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar terlebih dahulu. Diikuti dengan penghitungan luas. Misalkan panjang kali lebar. Misalkan nih panjangnya berapa, lebarnya berapa kali panjang kali lebar kali meter persegi. Misalkan 1 meter kali 1 meter atau sama aja dengan 1 cm. 1 meter jadi 10.000 cm persegi. Nah, ini untuk satuan luas. Sedangkan untuk satuan volume, ini berarti menghitung lebih ke kubik volume. Nah, ini ada penambahan. Misalkan contohnya kita menghitung volume balok atau kita menghitung volume air dalam bak mandi misalkan. Kita bisa menghitung panjangnya berapa. Misalkan sini panjangnya 1 kilo, kemudian lebarnya 1 kilo, dan tingginya juga 1 kilo. Nah, tinggal dikaliin saja, karena rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa, masukkan, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tinggal dimasukkan saja, berarti panjang kali lebar kali tinggi, misalkan 1 kilo. Kali 1 kilo, kali 1 kilo. Jadi 1 juta meter kubik. Ini untuk menghitung satuan volume. Nah, di sini ada beberapa latihan yang perlu rekan-rekan kerjakan. Nah, misalkan nih, kecepatan. Sekarang kita masuk ke bagian kecepatan. Nah, atau kecepatan nih. Kalau kecepatan biasanya menggunakan ada jaraknya, ada waktunya. Nah, itu untuk menghitung kecepatan. Kalau misalkan kita ditanyakannya kecepatannya berapa, berarti tinggal apa namanya? Nah, rumusnya tinggal jarak bagi waktu. Kalau untuk misalkan untuk mengukur jarak, berarti tinggal kecepatan kali waktu seperti ini. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang harus kalian pahami. Kemudian di sini ada latihan 6 nih, latihan 6. Ini mengubah ya, mengubah satuan. Contoh yang pertama yang A, misalkan 1 km diubah ke satuan meter, diubahnya ke dalam satuan meter kubik. Karena di sini satuannya satuan meter persegi 2, berarti kalau 2 ada pangkat 2-nya berarti kali 100. Kalau turun dikali 100, kalau naik dibagi 100. Misalkan contohnya 1 km persegi.
berapa meter persegi. Dari kilo ke meter itu turunnya 3 tangga, berarti kali 100 kali 100 kali 100 berapa? Nanti nolnya tinggal bertambah aja nolnya seperti itu. Nah, yang bawah ada dari kilometer ke sentimeter, ada dari meter ke are. Ini contoh-contoh yang harus kalian kerjakan. Nanti sama rekan-rekan dikerjakan di kertas folio. Dan selanjutnya mengukur luas. Untuk mengukur luas, di sini yang harus kita pahami yaitu terkait dengan luas. Misalkan luas lapangan sepak bola, bagaimana cara mengukurnya? Tergantung dengan bentuknya dulu apa. Misalkan biasanya kalau lapangan sepak bola itu panjang lebih ke bentuk persegi panjang. Nah, setelah itu kita berapa sih luasnya? Nah, caranya yaitu tinggal menghitung panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Tinggal kita kalikan. Misalkan suatu lapangan sepak bola panjangnya itu sekitar 50 meter dan lebarnya sekitar 20 meter. Berapa meter luas dari lapangan tersebut? Tinggal dikaliin aja, berarti 50 meter dikali 20 meter. Berarti 1000 meter persegi. Seperti ini. Ini untuk menghitung luas. Sedangkan bagaimana kalau misalkan kita mau menghitung lingkaran? Karena kalau lingkaran, nah rumusnya itu V kali R kali V kali R kali R atau V kali R kuadrat. Ini untuk menghitung luas lingkaran. R-nya dari mana? R itu jari-jari. Jari-jari pertengahan antar dari garis tengah, setengahnya itu dinamakan dengan jari-jari. Sedangkan kalau misalkan dari ujung ke ujung, misalkan garis tengah dari ujung ke ujung dinamakan dengan diameter. Nah, 3,14-nya dari mana? 3,14-nya itu sudah ketentuan dari rumusnya, V-nya. Kalau misalkan jari-jarinya tidak kelipatannya tidak 7, maka menggunakannya 3,14. Sedangkan kalau misalkan pi-nya itu R-nya jari-jarinya itu kelipatan 7, berarti kita gunakannya 22/7. Ini untuk memudahkan dalam proses pengerjaan. Seperti itu. Selanjutnya mengukur volume. Kalau volume baik lagi ke tadi, nah, sama kayak misalkan kita mengukur volume air yang terdapat dalam tabung. Misalkan kita dulu tabung atau mengukur volume pada balok, air pada balok. Misalkan kalau balok ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Tinggal kita kaliin aja, misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tinggal dikaliin saja. Panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Nah, ini untuk mengukur volume. Nah, untuk ini untuk latihannya sama kayak tadi, menghitung hasil pengukuran volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, volume kubus sisi kali sisi. Ini sudah tertera di sini rumus-rumusnya. Nanti bisa teman-teman aplikasikan dalam pengerjaan tugas. Bahasanya ini untuk tugas-tugasnya. Misalkan latihan 8 seperti ini. Nah, kita masuk ke rangkuman. Nanti di akhir juga ada uji kompetensi yang harus rekan-rekan kerjakan. Nah, ini materi di
modul yang pertama terkait dengan objek IPA dan pengamatannya dan mengukur besaran. Nah, jadi apa namanya, setelah kita membahas tentang alat ukur dan bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini untuk modul yang ke-1. Nanti rekan-rekan di modul kali ini kan nanti dikasih untuk modulnya ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakannya boleh di kertas folio saja, kertas folio, dan nanti hasil pengerjaannya dikirim melalui link. Yang melalui link nanti akan saya share di link di grup ya untuk pengumpulan tugasnya. Ini materi pada modul yang pertama. Nanti kita untuk sesi berikutnya kita akan lanjut di bagian modul yang kedua. Nanti. Sini untuk apa namanya latihan soalnya untuk uji kompetensi itu ada sekitar 20 pilihan ganda. 20 pilihan ganda yang harus kalian kerjakan untuk uji kompetensi. Sebenarnya kalau kita rangkum secara global itu apa yang kita bahas tadi bisa dilihat di rangkumannya bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Misalkan kalau misalkan kita mengukur sesuatu benar berarti sudah termasuk besaran dan memiliki alat ukurnya dan dapat dinyatakan dengan nilai, ada angka, ada nilai. Kemudian ada satuannya, satuannya tadi ada bisa perbandingan dengan mengukur satuan besaran. Nah, ada mengukur kayak gimana mengukur tadi alat ukurnya banyak. Ada kalau misalkan kita mau mengukur besaran bisa menggunakan bisa kalau untuk mengukur besaran pokok ada panjang, ada massa. Kalau massa panjang misalkan bisa mengukur meteran, bisa menggunakan listar kayak gitu untuk panjang. Misalkan kalau untuk kilogram bisa menggunakan satuan massa atau kilogram, bisa timbangan seperti itu. Untuk waktu bisa menggunakan stopwatch kayak gitu. Ini salah satu apa namanya yang sering kita aplikasikan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau IPA ini sebenarnya apa namanya ilmu yang memang dari alam, karena ilmu pengetahuan alam berarti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin sudah tidak asing lagi kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini istilah teori yang harus kita apa namanya ketahui terkait dengan objek IPA dan besaran dan pengukuran. Ini untuk pertemuan di modul yang pertama. Nanti untuk sesi masih ada waktu, nanti kita akan lanjut ke modul yang kedua. Untuk masuk ke modul yang kedua. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan boleh tanya di grup atau bisa japri ke saya terkait dengan tugas-tugas yang ada di modul ini. Oke, kita lanjut ke modul yang kedua.